kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian, anak-anakku, juga dimanapun saat ini berada. Salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Hari ini dalam program Sapaan Gembala Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan yang ketiga tahun ini. Saya bersyukur boleh tetap menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam permenungan akan firman Tuhan yang di bulan Maret ini saya mengajak kita untuk merenungkan ajaran-ajaran ataupun perkataan-perkataan Yesus yang sulit untuk dimengerti, khususnya dari catatan Injil Markus. Dan di seri pertama bulan ini saya mengambil tema unta melewati lubang jarum yang didasarkan dari bacaan Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami pada hari ini bersama-sama kembali akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami beroleh pengertian dan hikmat Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah bacaan kita hari ini, Markus 10 ayat 23 sampai dengan 27 dari terjemahan baru jilid yang kedua. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, anakku, anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini, dan yang menjadi nats ayat yang ke-25 sesuai dengan tema kita. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak, saya akan tunjukkan gambar itu dari kiasan ini. Demikian. Ya, ibu sekalian, kalau kita lihat gambar ini, lubang jarumnya sepertinya besar banget, tetapi ontanya tetap seperti itu. Apakah kira-kira bisa onta itu masuk ke dalam lubang jarum? Ya, jarum bentuknya sangat kecil. Onta yang sedemikian besarnya, kita tahu onta adalah binatang yang cukup vital dalam transportasi pada zaman dahulu di Timur Tengah, terutama karena onta memiliki keunikan ataupun juga keistimewaan dia bisa membawa beban berat dan juga dia bisa menahan haus karena dia memiliki kantong air yang cukup besar untuk menyimpan air di tubuhnya sehingga dia bisa bertahan lama di dalam perjalanan yang seringkali sulit untuk mendapatkan air. Nah, Yesus menggunakan gambaran onta melewati lubang jarum untuk menjelaskan pada saat itu ketika ada seorang kaya yang ingin masuk surga, mendapatkan kehidupan kekal. Ini yang tertulis di sini, ini adalah terjemahan baru versi 1 atau jilid 1. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus memberikan perkataan ini untuk menjelaskan bagaimana unta memasuki lubang jarum lebih mudah daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksud perkataan ini? Ibu sekalian, banyak tafsiran yang menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kiasan, gambaran. Bagaimana sulitnya seorang yang kaya itu masuk ke dalam surga. Pernyataan lebih unta melewati lubang jarum, ada yang menafsirkan itu adalah sebuah gambaran unta masuk ke dalam gerbang kota Yerusalem ketika pintu gerbang utama tertutup adalah pintu kecil di mana unta itu bisa masuk ke sana dengan cara
dia dilepaskan beban muatannya, kemudian dia menunduk ke dalam pintu kecil itu supaya masuk dan akhirnya bisa menerobos pintu kecil itu, lalu dia akan bisa masuk ke dalam dan membawa muatan lagi. Ini ada salah satu tafsiran yang mengatakan demikian. Tetapi kalau kita memahami konteks dari pengajaran atau pernyataan Yesus ini berangkat dari seorang yang bertanya, seorang yang kaya, yang sudah taat melakukan hukum Taurat, dia bertanya apakah dia bisa memperoleh kehidupan kekal masuk dalam kerajaan surga. Dan Yesus lalu berkata, jualah seluruh hartamu, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Dan saat itulah orang kaya itu sedih. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati orang kaya itu masih melekat kepada hartanya, sehingga dia menjadi sulit untuk tunduk kepada perintah Allah, firman Allah. Dalam konteks situasi inilah, Yesus menyampaikan bahwa onta lebih mudah melewati lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu maksudnya apa? Ya, kita bisa melihat dalam dua kiasan atau dua makna. Kalau ini menjadi sebuah kiasan, maka ini menjadi sesuatu yang mau digambarkan. Bahwa orang kaya itu betapa susahnya karena hartanya menjadi fokus hidupnya. Yang menjadi pengharapannya, sehingga dia lebih memilih harta bendanya daripada dia memilih kerajaan Allah, kehidupan kekal. Sehingga itu sesuatu yang memang sangat sulit. Dan itu masih berlaku hingga sampai saat ini. Banyak manusia yang begitu terikat kepada harta bendanya. Dia terlalu yakin dengan depositonya, barangkali dengan asuransi simpanan dan sebagainya, sehingga dia merasa tidak butuh Tuhan. Sebaliknya, dia lebih membutuhkan deposito jaminan hari tua daripada dia bergantung kepada Allah. Konteks inilah yang menjadi pernyataan Yesus yang harus kita pahami. Lalu kenapa onta lebih mudah? Saudara, ini dipakai oleh Yesus menunjukkan bahwa sebenarnya ada hal yang mustahil dilakukan. Bayangin ini, gambar ini. Lubang onta ini gede banget ya jarumnya, tetapi lo onta segitu aja juga tidak bisa masuk dengan lubang segitu. Apalagi fakta sebenarnya, jarum kan sangat kecil, onta segitu besar, bahkan mungkin bulu rambut ontaknya di ekornya saja yang bisa masuk. Tetapi Yesus mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau melihat kata selanjutnya dari penjelasan Yesus tentang pernyataan ini, maka kita akan tahu bahwa memang sulit untuk masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Ada banyak hal yang mengikat manusia di dunia ini. Oleh sebab itu hanya anugerah Allah, kesempurnaan dari Allah saja membuat manusia bisa selamat dan beroleh hidup kekal. Dan itu hanya bisa diberikan melalui Yesus Kristus yang menyerahkan hidupnya menjadi korban di kayu salib. Artinya apa, Bu Saudara? Pengharapan kehidupan kekal itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Bisa terjadi. Kuncinya satu, mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, onta melewati lubang jarum bukan hanya berbicara tentang sebuah pengajaran yang sulit, yang keras dari Yesus, tentang bagaimana orang bisa selamat, bisa masuk surga, bisa memperoleh hidup yang kekal. Semua itu bisa terjadi dalam anugerah Yesus Kristus. Asal kita benar-benar sungguh percaya, melekat kepadanya, dan tunduk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Bapak dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa Prapaskah ini kita menghayati ajaran-ajaran Kristus yang mengingatkan kepada kita ada banyak hal tantangan, kesulitan untuk Yesus menghadirkan keselamatan kehidupan kekal bagi manusia. Mari kita menghayati pengorbanan itu. Kita menghargai itu dengan berpantang, dengan menundukkan diri dari segala kesombongan, keegoisan, keserakahan, ketamakan, arogansi. Bahwa apapun yang kita miliki itu semua tidak bisa menyelamatkan, memberikan jaminan keselamatan kehidupan kekal. Hanya anugerah di dalam Kristus Yesus kita beroleh keselamatan dan hidup kekal. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Keselamatan diberikan dalam kehidupan kekal diberikan oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
Saatnya kita bersyafaat bersama pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk karya anugerah Tuhan yang begitu indah dan luar biasa bagi dunia ini, di mana sulit manusia untuk mengandalkan harta benda, kemampuannya, kehebatannya, bahkan dalam melakukan firman Tuhan untuk memperoleh hidup kekal. Tapi dalam Kristus Yesus kami beroleh anugerah keselamatan kehidupan kekal. Ajar kami untuk terus merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Allah, untuk kami hidup dengan penuh rasa syukur dan menjalani hidup itu dengan penuh sukacita, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan bersehati berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam pengobatan, untuk Ibu Trisna Ningsih Sutejo, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Tony Talaar, Oma Wiguna, Ibu Tini Pujono, juga untuk Bapak Milmanorek yang dalam pemulihan operasi, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam skala upaya pengobatan itu mereka merasakan anugerah Allah yang meneguhkan hati, menguatkan iman mereka. Berkati juga orang-orang yang merawat dan melindunginya. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk para lansia, Oma Budi, Oma Heni, Cahya, Oma Theo, Oma Sylvia Intan, Oma Nani Pangestu, Bapak Effendi, Oma yang lainnya yang belum bisa kami sebutkan, kiranya limpahan rahmat dan cinta Tuhan terus melingkupi dan memberkati, karena kasih anugerah Allah terus dicurahkan dan melimpah. Kami terus berdoa juga untuk keluarga yang merawat mendampingi, Tuhan berikan kesabaran, hikmat, kebijaksanaan, dan juga kelembutan hati dalam mendampingi dan merawat keluarganya. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari Senin 4 Maret, yaitu ada saudara kami Yulia Herlina, Ibu Sukarningsih Sukar Saat Maja, Ibu Eni Susanti. Juga pada tanggal 5 Maret ada Ibu Sylvia Aulia, juga saudara Faren Fidel Ayu, dan juga Natania Kristabel. Tuhan memberkati pertambahan usia mereka menjadi anugerah yang luar biasa, disyukuri dan dihargai di hari ulang tahun ini, membuat mereka makin setia pada Tuhan, mengasihi keluarganya, dan juga terus menyatakan karya kasih Allah dalam hidup kehidupannya. Kami terus mendoakan gerejamu Tuhan dalam rangkaian masa raya Paskah ini, terutama dalam aksi puasa Paskah yang untuk mendukung guru di SDK Sukaraja. Tuhan menolong berkati untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan, menopang menguatkan mereka dan terus setia menyatakan karya kehidupannya. Doa juga untuk gereja kelima dalam segala pergumulan persoalan yang ada. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, berikan hikmat, bijaksana, kelembutan hati, dan kekuatan iman yang daripada Tuhan sendiri untuk para aktivis, pelayan, juga majelis jemaat, baik para pendeta, para penatua, dan seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami dalam anugerah kasih Allah, senantiasa direngkuh dengan kemurahan Tuhan, agar perwujudan pemilu yang rukun, aman dan damai tetap terjaga, dan siapapun yang terpilih juga tetap memiliki dedikasi untuk menjaga keutuhan kesatuan bangsa dan juga pemulihan situasi-situasi yang mungkin sempat terbelah karena perbedaan pilihan, boleh kembali terwujud kerukunan kesatuan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk berbagai situasi kesulitan ekonomi, kenaikan harga sembako. Tuhan menolong pemerintah untuk boleh memberikan langkah-langkah konkret nyata untuk memulihkan harga agar masyarakat tetap dalam keadaan ekonomi yang sejahtera dan tercukupi. Terima kasih. Kami serahkan hidup kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya rahmat dan cinta Tuhan terus melingkupi kami. Dan kini naikkan doa kami Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ikuti